Pemirsa, setelah berkali-kali mengalami divided government atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai partai berbeda, Amerika Serikat kini memasuki era unified government, di mana Kongres dan Gedung Putih dikuasai Partai Demokrat. Apa dampaknya bagi agenda legislatif pemerintahan Joe Biden, termasuk upaya penanggulangan COVID? Berikut ini liputan dari tim VOA. Tugas berat menanti Presiden Joe Biden dalam 100 hari pertamanya, termasuk menangani pandemi COVID dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Please raise your right hand. Tapi dengan Wakil Presiden Kamala Harris yang juga pimpinan Senat, serta 3 senator baru dari Partai Demokrat, Partai Presiden Biden ini kini menguasai Senat. Senator Chuck Schumer kini beralih posisi dari kepala minoritas menjadi kepala mayoritas Senat. The Senate will tackle the perils of the moment, a once-in-a-generation health and economic crisis. And it will strive to make progress on generations-long struggle for racial justice, economic justice, equality of opportunity, and equality under the law. Gedung Putih dan 2 majelis Kongres kini di tangan Partai Demokrat, sehingga bisa memuluskan agenda pemerintahan Biden. Knowing that the president is of the same party, they know that anything that comes out of Congress is likely to get his signature on the bill instead of having a back and forth about a veto and trying to come up with a larger base of the Congress to vote on something to override any potential veto threat from the president. So it basically comes with unity and agenda control. Tapi untuk berbagai RUU, Partai Demokrat masih memerlukan dukungan Partai Republik yang masih menguasai separuh lain kursi Senat. Tahun 2022 mendatang, rakyat Amerika akan mengikuti pemilu paruh waktu. Dalam pemilu paruh waktu ini, yang dipilih adalah seluruh anggota DPR AS, lalu sepertiga anggota Senat. Dan biasanya partai seorang presiden kurang diunggulkan dalam pemilu paruh waktu. Sehingga partai tersebut bersiap-siap kehilangan kursi di DPR maupun Senat. Dengan demikian, Biden bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan suara mayoritas di Senat 2 tahun mendatang, dan bahkan DPR di mana saat ini Partai Demokrat hanya unggul tipis dalam jumlah kursi. We have a responsibility to find bipartisanship where we can, to find our common ground. Paket-paket bantuan COVID dipastikan bisa lolos di Kongres. Sementara pengukuhan calon anggota kabinet Biden juga diperkirakan berlangsung mulus di Senat. Lalu di Senat ada juga proses lain yang menanti. Sidang pemakzulan Donald Trump yang bisa melarang mantan presiden ini dari pencalonan dirinya dalam Pilpres 2024. I'm actually hopeful for this. In terms of the impeachment and how that is affected going forward, there's no greater sign of accountability than Congress literally holding a presidential impeachment trial. And we, of course, have never seen one after a president has left office. So it's kind of the optimum of Congress sticking up for itself and making sure that a president is paying attention, or at least doesn't think of himself as above the law. Tapi untuk memberi sanksi kepada Trump, perlu dukungan 17 senator Partai Republik. Berbeda dengan pemakzulan pertamanya, kali ini sejumlah senator Partai Republik mengisyaratkan mendukung dakwaan penghasutan untuk memberontak yang diajukan DPR. Dan di DPR pun, dakwaan ini didukung 10 anggota dari Partai Republik. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.